Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan sharing pengalaman kehidupan spiritualitas dengan topik hidup adalah kesempatan untuk mengubah neraka menjadi surga. Mengapa? Ketika hidup adalah kesempatan, karena ketika kita sudah dipanggil Tuhan, maka sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mengubah tentang apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika orang sudah dipanggil Tuhan, sudah di dalam kuasa Tuhan. Apakah ketika di masa hidupnya hidup dalam perkenan Tuhan atau tidak dalam perkenan Tuhan, sudah selesai. Namun ketika seseorang masih hidup, berarti adalah kesempatan untuk memberikan yang terbaik hidupnya demi kemuliaan nama Tuhan. Atau memang sebaliknya, hidup kita sia-siakan. Seperti cerita di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian baru, cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Orang kaya menyesal, tapi tidak ada gunanya, sudah terlambat. Ingin mengubah hidupnya, sudah tidak bisa. Bahkan ketika orang kaya ingin memohon agar saudara-saudaranya yang masih hidup di dunia diberitahu bagaimana hidup dalam Tuhan, namun Tuhan menyampaikan bahwa semua adalah tergantung manusia yang di dunia, karena Tuhan sudah memberikan tanda-tanda tentang Tuhan Yesus Kristus, tentang karya Tuhan Yesus Kristus, tentang keselamatan. Jadi, kalau seseorang tidak memahami tentang tanda-tanda itu, ya semua adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Karena setiap orang memiliki kehendak bebas. Setiap orang diberi kehendak bebas. Bebas untuk memilih. Karena manusia dicipta sebagai makhluk yang sempurna, segambar serupa dengan Tuhan sendiri. Jadi bukan boneka, bukan robot. Jadi saudara-saudaraku, mengapa ketika seseorang masih hidup adalah kesempatan untuk mengubah neraka menjadi surga? Karena semua manusia di dunia ini sudah jatuh di dalam dosa, sudah kehilangan kemuliaannya dan tidak berkenan di hadirat Tuhan, tidak mungkin bisa masuk surga karena dosa-dosa manusia. Semua manusia tidak bisa masuk surga. Dan kemudian manusia bisa masuk surga karena perkenan anugerah kemurahan kasih pengampunan Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, serta-merta Tuhan yang Maha Kasih, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia, berkenan menebus dan menjadi juru selamat manusia. Jadi, setiap manusia yang berdosa memiliki kesempatan untuk bisa selamat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana manusia bisa selamat? Semua tergantung kepada manusia itu sendiri. Ketika Tuhan yang Maha Kuasa menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang memiliki kesempatan untuk selamat, selama hidupnya taat dan setia menjalankan perintah Tuhan. Selama manusia hidup seperti Tuhan Yesus Kristus, hidup rendah hati dan hidup kudus, karena hanya orang yang kudus yang dapat melihat Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, tidak menjamin seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai orang Kristen kemudian masuk surga. Bahkan
menjadi orang Kristen, rajin di gereja, rajin pelayanan, rajin membaca kitab suci, tidak menjamin orang Kristen masuk surga. Mengapa demikian? Kita bisa melihat contoh-contoh, yaitu orang Farisi, ahli Taurat, tua-tua, imam-imam kepala, yang setiap hari rajin di rumah ibadah, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa. Tetapi dari mereka banyak yang ditolak oleh Tuhan. Karena rajin beribadah bukan sungguh-sungguh telah mengubah hidupnya menjadi rendah hati, mengosongkan diri, dan sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup itu sungguh-sungguh hanya karena anugerah kasih Tuhan. Mereka jumawa merasa hebat bahwa keselamatan itu karena perbuatan baik yang dilakukannya. Dan itu salah besar. Seseorang Kristen yang berkenan di hadirat Tuhan memang harus rajin beribadah di gereja, harus hidup dalam pelayanan. Tetapi hidup rendah hati, hidup kudus, taat dan setia dalam perintah Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, menjalankan firman Tuhan. Dan kemudian ketika menjalankan perintah Tuhan, menjalankan firman Tuhan, hidup dalam jalan Tuhan, akan nampak dari perubahan karakternya. Yang dulu memiliki karakter kedagingan, kemudian berubah memiliki karakter buah roh. Jikalau misalnya dulu sering mudah marah, mudah tersinggung, eksplosif, kemudian temperamental, dengki iri, mudah dendam, memberhalakan keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup, harta, tahta, dan cinta, maka itu tidak menjadi perkenan Tuhan. Yang menjadi perkenan Tuhan adalah seseorang, orang Kristen yang rajin beribadah, rajin pelayanan, rajin membaca firman Tuhan, tetapi juga serta-merta hidupnya, karakternya telah berubah memiliki karakter buah roh, yaitu kasih, kemurahan, damai sejahtera, damai sukacita, kesabaran, penguasaan diri, kelemah lembutan, dan yang lainnya. Jadi di dalam diri orang Kristen telah berubah dari karakter-karakter negatif menjadi karakter-karakter positif, karakter-karakter buah roh. Hal-hal yang manis ada di dalam diri seseorang tersebut. Jadi tidak garang, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak hanya melihat kekurangan orang lain, sehingga orang Kristen ini sungguh-sungguh berkenan di hadirat Tuhan. Dan kemudian seseorang yang hidup dalam jalan Tuhan, hidup yang telah memiliki karakter buah roh, biasanya hidupnya rendah hati dan berusaha hidup kudus. Contohnya adalah Rasul Paulus, saudara-saudaraku. Rasul Paulus sungguh-sungguh rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Rasul Paulus kurang apa? Setelah bertobat, hidup Rasul Paulus sungguh-sungguh untuk Tuhan, untuk pelayanan, untuk mengabarkan Injil. Sampai didera, dianiaya, dipenjara, difitnah, dikhianati, dan bahkan kemudian kehilangan nyawanya. Tetapi Rasul Paulus menyatakan, saya setiap saat harus sungguh-sungguh berjaga-jaga. Setiap saat saya harus hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, merendahkan diri, merendahkan hati, karena jangan-jangan, kata Paulus, saya yang sudah mengajarkan Injil, sudah membuat banyak orang menjadi Kristen, tetapi saya sendiri ditolak. Begitu rendah hatinya saudara-saudaraku, Rasul Paulus. Oleh karena itu saudara-saudaraku, marilah kita seperti Rasul Paulus.
Rasul Paulus yang sungguh-sungguh rajin di dalam Tuhan, rajin taat dan setia menjalankan perintah Tuhan, rajin pelayanan, rajin mengabarkan Injil, rajin untuk membuat orang menjadi Kristen. Tetapi Rasul Paulus tidak memegahkan diri bahwa saya akan sungguh-sungguh selamat karena perbuatan baik saya. Tetapi bagi Rasul Paulus, keselamatan adalah sungguh-sungguh hanya karena anugerah karunia kasih Tuhan, bukan karena kehebatan dan perbuatan baik Rasul Paulus. Jadi saudara-saudaraku, Rasul Paulus sudah hidup dalam karakter buah roh, sudah hidup di dalam pelayanan. Namun itu pun masih merendahkan diri, merendahkan hati. Setiap hari berjaga-jaga, setiap hari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Jangan-jangan saya ditolak Tuhan walaupun sudah hidup dalam pelayanan. Demikian Rasul Paulus. Maka marilah kita bisa meneladani Rasul Paulus yang sungguh-sungguh rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga kita dilayakkan Tuhan. Bukan kita layak, namun dilayakkan Tuhan, menjadi perkenan Tuhan karena anugerah kemurahan kasih pengampunan Tuhan semata. Jadi saudara-saudaraku, jangan sia-siakan hidup ini. Karena dosa yang menghancurkan, dosa yang membawa maut, yang menuju maut, yang menuju neraka, itu adalah sungguh-sungguh sangat menyenangkan dan bisa membuat kita terlena dan kemudian kita hancur. Seolah-olah jalan lurus padahal jalan menuju kehancuran. Jadi saudara-saudaraku, marilah bahwa kita harus berjaga-jaga karena iblis itu bagaikan singa lapar yang mengaum, yang berusaha untuk menerkam kita. Tetapi Tuhan Yesus Kristus jauh lebih berkuasa. Kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus telah berkuasa untuk memberikan anugerah kemurahan kasih pengampunan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, untuk mendapatkan perkenan Tuhan, untuk mendapatkan kita hidup dilayakkan oleh Tuhan, maka kita harus hidup rendah hati, hidup kudus, hidup selalu taat dan setia di dalam jalan Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.